Siapa sekarang hostnya ya? Hostnya siapa ya? Ustazah tetapkah atau bukan? Oh, masih Ustazah. Ya sudah. Ustazah, mohon maaf ini jaringannya kayaknya di tempat Ustazah kurang bagus. Jadi kalian tidak bergerak nih. Banyak yang nggak gerak. Kita mulai aja nggak apa-apa ya. Yang penting ada suaranya. Suaranya Ustazah kedengaran nggak? Suara kedengaran nggak suara Ustazah? Yang dengar suara Ustazah chat ya. Kedengaran. Oke, Kedengaran. kedengaran ya. Kalau memang nanti ada yang nggak kedengaran, di chat aja di kolom chat di bawah. Kita kan gunakan Zoom ya. Ya sudah. Kita mulai ya. Jadi hari ini jalsahnya dipandu oleh Ustazah Sri. Perkenalkan, Ustazah, nama lengkapnya Ustazah Sri Rahayu. Biasa dipanggil Ustazah Sri di kelas. Kemudian kalau Ustazah sekarang sebetulnya wali kelas 6 ya. Jadi kalian belum pernah ketemu dengan Ustazah kan? Maksudnya belum pernah diajar sama Ustazah. Karena memang Ustazah bukan guru di kelas 5. Jadi mungkin taunya cuman guru yang sering bawa kamera kemana-mana kalau di sekolah ya kan. Nah terus apalagi? Ustazah ngajar matematika. Jadi kalau misalnya nanti kalian naik ke kelas 6, siapa tahu Ustazah lagi gurunya, ya Ustazah ngajar matematika. Jadi selain jadi wali kelas, Ustazah juga sebagai guru matematika di kelas 6. Nah, kalau di kelas 5, siapa guru matematikanya ya? Ustazah Jannah ya. Ustazah Jannah, Siti Nurjannah. Jadi sekarang guru kelas guru matematikanya setiap kelas beda-beda. Kalau dulu Ustazah itu ngajar di 2 kelas, kelas 5 dan kelas 6 matematika. Tapi karena tahun ini Ustazah diamanahkan sebagai wali kelas, jadinya cuman di kelas 6 aja ngajar matematikanya. Oke, semoga Ustazah nggak sia-sia ngomongnya ya, semoga kedengaran aja ya. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang adab-adab dalam masjid. Jadi sebetulnya di awal tadi ada video tentang bagaimana sih kita seharusnya di masjid. Nah, kalau di sekolah kan kita punya masjid ya. Jadi kalian selalu kalau sholat yang ikhwan itu di masjid. Sedangkan yang akhwatnya di lantai 2-nya atau enggak biasa di kelas gitu. Nah, jadi masjid itu sudah sering kita singgahi, sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama di sekolah. Nah, kalau di rumah, karena pandemi COVID begini, Ustazah ya nggak tahu ya gimana kalian di rumah, karena kan ya setiap hari Ustazah juga di rumah sih, sama seperti kalian. Jadi kesibukannya paling ya ngajar, kemudian kalau nanti ada acara di sekolah baru ke Gerogot. Karena Ustazah sendiri rumahnya nggak di Gerogot, jadi jauh ya dari sekolah. Ustazah tinggal di Kuaro. Nah, terus kalau misalnya pandemi COVID-19 begini kan dulu sempat ada larangan tuh, dilarang ke masjid ya, karena dilarang berkumpul, bahkan sholatnya pun dibatasi, jaga jarak, dan segala macamnya, pakai masker. Nah, sekarang mungkin karena sudah ada yang namanya pelonggaran, PSBB-nya sudah ada peraturan baru, akhirnya beberapa masjid sudah dibuka, dan akhirnya boleh digunakan untuk sholat berjamaah, tapi tetap dengan syarat protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu maksudnya apa ya? Berarti tetap jaga jarak 1 meter minimal kan, kemudian pakai masker, kalau bisa juga wudhu dari rumah, terus menggunakan alat sholat pribadi, termasuk sajadah dan lain sebagainya. Dan kemudian apa lagi? Tidak bersalaman ya. Jadi kalau sementara ini karena COVID masih menghantui kita, terutama di pasar masih zona merah, jadinya ya kita belum bisa bersalam-salaman. Begitu. Ya, mungkin itu saja pengantarnya. Supaya lebih barokah lagi harusnya ada tilawah ya. Ustazah minta amal solehnya dari anak-anak kelas 5 deh yang tilawah. Ada siapa di sini biasanya? Abai ya. Abai tilawah ya, Bay? Ada nggak Abai? Ada ya. Tilawah, Bay. Tilawah surah apa ya? Surah terserah aja deh yang Abai terakhir baca.
Di unmute dulu ya, biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu suddirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi wa ma huwa biqawli syaitanir rajim wa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Oke, Shadaqallahul Azim. Terima kasih atas pembacaan tilawah oleh Ananda Abai. Semoga kita semua, baik yang mendengarkan maupun yang membaca, selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertemuan hari ini, meskipun lewat Zoom, lebih barokah lagi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada yang mau nanya? Sudah ada yang angkat tangan tuh, raise hand, Arich Apriliana. Mau nanya apa, Nak? Kalau ada simbol angkat tangan berarti ada yang mau tanya. Atila juga tuh, raise hand juga. Masa belum sudah ada yang nanya ya? Ustazah lower semuanya ya. Jadi perangkat Zoom ini sebetulnya perangkat yang Ustazah pun baru aja juga taunya ya. Jadi kalian tuh hebat-hebat sebetulnya. Masih SD, masih kelas 5, sudah bisa gunakan Zoom, bisa gunakan internet, nge-YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ada hikmah ya, hikmah di balik wabah. Ketika kita harus jaga jarak seperti ini, ternyata kita mau nggak mau harus lebih melek teknologi. Melek teknologi itu berarti harus bisa belajar mandiri, menggunakan teknologi yang kalian punya dengan mandiri. Karena sekarang tuh memang pada canggih-canggih, anak bayi aja kalau dikasih tablet atau HP, itu bisa mencet-mencet sendiri, padahal mereka itu belum bisa baca. Nah, jadi ternyata belajar itu bisa dengan mudahnya seperti itu, karena dengan teknologi, semua orang akhirnya bisa belajar. Yang buta huruf, yang nggak tahu hitung-hitungan, misalnya penjual-penjual dagangan yang mungkin mereka sebetulnya nggak lulus SD pun bisa hitung-hitungan, karena sering melakukan, sering mempraktekkan. Nah, jadi belajar itu akan lebih bermakna kalau memang kita praktekkan. Tidak hanya membaca saja. Jadi belajar itu luas ya, bisa dengan cara dipraktekkan dan lain sebagainya. Nah, makanya nge-Zoom ini juga kalau kita nggak sering-sering praktek, nggak sering-sering pertemuan tatap muka lewat Zoom, ya kita juga nggak akan bisa. Ya, tentunya tetap harus dalam bimbingan orang tua. Jadi pastinya kalian akan dibimbing orang tua juga kalau misalnya nggak bisa ya.
Nah, salawat salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak teladan dan banyak hikmah dari kisah-kisahnya. Semoga kita termasuk dalam umat beliau yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Dan Ustazah di sini akan share screen tentang adab di masjid. Jadi tadi sudah Ustazah berikan pengantar video, tapi karena qadarullah jaringannya nggak bagus, jadinya harus Ustazah stop tadi. Nah, coba sekarang Ustazah langsung saja membuka materinya. Sebetulnya Ustazah juga nggak buat materi sendiri ya. Ini Ustazah ambil dari web di Google. Nanti kita baca sama-sama aja. Masih jelas aja kan Ustazah? Kedengaran nggak? Kalau ada yang nggak kedengaran nanti chat aja ya. Atau kasih tahu Ustazah langsung. Kan semuanya bisa ngomong kan di sini? Suaranya bisa diaktifkan kok. Atau nggak bisa ya? Bisa lah. Nah, bisa tuh. Bisa. Ya, berarti bisa semua. Kalau ada yang mau disampaikan, langsung ngomong aja. Misalnya tahu-tahu Ustazah nggak kelihatan. Nah, nanti Ustazah baikin. Ya. Oke. Ini ada Ustazah ambil dari Umma. Semoga bisa ya dilihat sama-sama ya. Ustazah share screen. Umma ini salah satu aplikasi yang juga bisa diunduh di Play Store. Jadi aplikasi Muslim yang di dalamnya ada jadwal sholat, kemudian ada juga artikel Islami, ada juga apa ya? Kalau Ustazah lihat tuh kemarin macam-macam deh pokoknya. Jadi ini Umma ini ada aplikasinya, kemudian juga punya webnya. Nah, webnya umma.id. Jadi wah, ada yang nulis-nulis sudah. Siapa yang nulis-nulis? Oke, Ustazah nonaktifkan. Jadi, apa saja kira-kira adab masuk masjid dalam Islam dan dalil-dalilnya? Berarti ada sumber-sumbernya ya. Nah, sumber itu bisa banyak macamnya. Kalau dalam Islam itu berarti sumber utamanya pastinya Al-Quran. Sebentar, ada pemberitahuan. Oke, masih kelihatan ya? Ada Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim dan kitab terakhir yang diturunkan lewat perantara Rasulullah SAW. Nah, sebelum Al-Quran kan ada banyak ya, kitab Zabur, Daud, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pegangan pedoman umat Islam masa kini sampai sekarang itu adalah Al-Quran, ya, yang pastinya yang lebih dipastikan keasliannya. Kemudian sumber kedua yang lainnya dari hadis. Hadis itu berarti apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yang diturunkan lewat ya disampaikan lewat sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi seperti Sayyidina Abu Bakar, kemudian juga Abu Dawud dan hadis riwayat At-Tirmizi dan lain sebagainya ya. Jadi banyak perawi-perawi hadis yang akhirnya memberikan menyampaikan hadis-hadis yang disampaikannya lewat dalil-dalil. Dan salah satu perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah seorang muslimah. Tahu nggak siapa? Harus tahu nih, anak SDIT Al-Hawarizmi. Kalau muslimah berarti siapa tuh yang paling banyak meriwayatkan hadis? Dia adalah salah satu sosok terdekat dengan Rasulullah. Jadi setiap harinya selalu di samping Rasulullah. Ada yang tahu nggak? Bahkan saking tenarnya, namanya itu kadang dijadikan nama anak perempuannya gitu. Bahkan ada lagunya lagi kemarin. Lagu yang sempat viral. Lagu apa? Aisyah, Ustazah. Iya, benar, Aisyah. Aisyah. Ya, betul. Ada yang namanya Aisyah di sini, saya kira? Di kelas 5 ada nggak yang namanya Aisyah? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada ya nanti siapa tahu kalian punya adik. Ada? Nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi, Aisyah itu adalah salah satu perawi hadis.
yang paling banyak meriwayatkan hadis karena memang sehari-harinya di samping Rasulullah. Jadi ketika misalnya Rasulullah sedang melakukan sesuatu yang ternyata itu suatu hal baru, akhirnya disampaikanlah lewat hadis. Jadi hadis itu bersumber dari pengamatan ya, apa yang dilihat dari sahabat-sahabat, gerak-gerik Rasulullah akhirnya disampaikan, dituangkan ke dalam hadis. Jadi makanya kadang ada awalan yang menyatakan dari hadis dari Abu Bakar, dari Anas bin radhiyallahu anhu, Dapur dari Anas bin di radhiyallahu tempat anhu. cucian itu. Apa? Siapa itu? Dari Anas bin radhiyallahu anhu misalnya Rasulullah bersabda. Nah, sabda itu maksudnya kata ya. Jadi Rasulullah pernah berkata dengan apa-apa-apa. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat omongannya, kemudian apa juga yang dipraktekkan sama Rasulullah lewat gerak-geriknya, itu kemudian dituangkan dalam hadis. Dan ada juga yang namanya dalil ijtima. Ijtima itu berarti ulama ya, kesepakatan ulama. Dan banyak lagi sebetulnya sumber-sumber yang lain, tapi biasanya yang jadi patokan umat muslim adalah Al-Quran dan hadis. Baik, kita lanjut saja langsung ke yang pertama ya. Nah, jadi sebaiknya kita ketika masuk masjid itu dianjurkan lebih baik berwudu terlebih dahulu, supaya ketika kita masuk masjid kita masih dalam keadaan suci. Nah, jadi karena masjid itu adalah tempat ibadah, bahkan ada tulisan batas suci ya, kalau kita masuk masjid itu, nah itu berarti kita harus dalam keadaan suci. Jadi sebelum masuk masjid, taruh sendalnya dulu di tempat sepatu atau di tempat sendal, usahakan dalam keadaan bersih, dan berwudu dulu. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam masjid, hendaknya kita mengambil wudu terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian tempat ibadah tersebut. Nah, ini hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, berarti Rasulullah pernah berkata, Ustazah langsung baca ininya aja ya, langsung baca Arabnya aja ya, terjemahannya. Jika seseorang wudhu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini dalil pertama dari hadis. Nah, kemudian ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau ada yang mau wudhu dari rumah dulu ya boleh banget. Jadi lebih menjaga ya. Apalagi sekarang seperti yang Ustazah bilang tadi, karena kita masih wabah, jadi dianjurkan berwudhu dari rumah. Jadi berwudhu dari rumah, kemudian nanti langsung masuk masjid boleh. Tapi kalau belum berwudhu, berarti ketika kita sudah sampai di masjid dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan. Nah, jadi nggak cuma ke sekolah aja kita harus rapi, tapi ke rumah Allah pun, masjid itu kan sebagai rumah Allah juga ya. Nah, jadi kita juga harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, dan utamanya juga bersih. Jadi harus bersuci tadi, jadi bersih. Jika kita ingin menjumpai orang yang memiliki derajat yang tinggi, maka tentu kita akan menggunakan pakaian yang indah dan sopan. Iya dong, pastinya kita kalau misalnya mau ketemu ustazahnya misalnya, atau mungkin kalau kita mau ketemu dengan seseorang yang berkedudukan tinggi, misalnya kalau kita sudah kerja ya, misalnya orang tua kalian kalau ke kantor, pastinya itu menggunakan pakaian yang rapi kan, nggak mungkin acak-acakan kan. Nah, itu karena apa? Karena yang dilihatnya itu juga akan nanti berdampak positif. Jadi kalau kita dilihat rapi kan orang-orang jadi senang ngelihat kita. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita pakaiannya nggak bersih, kumel misalnya. Nah, itu akhirnya orang lihat kita, ih ini siapa gitu kan. Nah, jadi kesan kita di mata orang itu mempengaruhi ya. Jadi itu bisa menjadikan orang berpikiran positif atau negatif tentang kita. Jadi kerapian pakaian, kebersihan pakaian, dan bagaimana kita berbicara pun itu juga bisa dilihat sebagai penilaian orang lain terhadap kita. Nah, jadi kalau kita mau dilihat baik di depan orang, ya kita juga harus baik.
terutama penampilan ya, penampilan juga harus diperhatikan. Cantik, ganteng, semuanya cantik dan ganteng, semuanya cantik dan tampan. Nah, masalahnya bagaimana kita memanfaatkan anugerah itu? Jadi ya kita harus merawat apa yang diberikan Allah, ya harus dengan pakaian yang rapi, dengan ya kalau perempuan mungkin bisa dandan, tapi dandan sewajarnya aja ya, nggak harus yang terlalu menor dan segala macam. Kalau laki-laki minimal rambutnya tersisir rapi. Kalau pakai songkok, ya songkoknya harus bersih gitu. Nah, ini juga ada hadisnya. Jadi, bukan hadis ya, dari surah Al-A'raf. Al-A'raf itu berarti surah keberapa? Surah kelima Al-Ma'idah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf ya, 8 Al-Anfal. Nah, jadi surah ke-7 ayat 31. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Makan dan minumlah kalian. Nah, jadi ini satu kesatuan ya. Jadi gunakanlah perhiasan, maksudnya ini berarti kita harus dengan pakaian yang rapi dan tidak perlu perhiasan yang terlalu banyak ya. Maksudnya perhiasan ini pakaian ya, bukan perhiasan yang emas harus berapa gelangnya yang dipakai, enggak. Jadi maksudnya perhiasan itu pakaian kita. Karena pakaian itu saja bisa bisa dilihat orang indah kan. Kalau pakaiannya misalnya warnanya biru, berarti jilbabnya mungkin juga nanti biru. Atau kalau misalnya kalau di sekolah jilbab putih, pakaian putih, rok merah. Nah, itu kan matching ya. Karena memang semua anak-anak sekolah yang di SD Indonesia di negara kita rata-rata pakaian resminya putih merah. Nah, karena apa? Karena bendera Indonesia, bendera negara kita itu merah putih. Asalkan jangan nabrak. Misalnya kalau kita pengen jalan terus kita pengennya pakai pakaian warna kayak lampu lalu lintas merah kuning hijau, nah itu kan nabrak ya, jilbabnya merah, bajunya kuning, roknya hijau. Nah itu kadang bisa dilihat ini orang mau kemana ini, mau ke gedung bioskop atau ke gedung mana nih. Nah jadi pakaian itu mempengaruhi, harusnya matching ya, matching itu maksudnya cocok, jadi sesuai dengan apa yang digunakan. Biar juga orang yang ngelihat nggak nabrak warnanya, mencolok banget, akhirnya kan nggak enak dilihatnya. Nah, terus yang ketiga adalah membaca doa sebelum keluar rumah. Ada yang ngechat? Siapa ini? Halaman berapa? Oh, ini nggak ada di buku BPI ya mungkin ya. Ini jadi materinya ada di Ustazah sendiri, nanti kalian catat sambil dirangkum sendiri. Jadi sudah ada 3 poin ya ini. Yang pertama tadi harusnya berwudu, yang kedua dengan menggunakan pakaian yang rapi atau sopan, dan yang ketiga yang baru kita bahas, membaca doa sebelum keluar rumah. Nah, jadi ini juga salah satu adab yang harusnya kita biasakan. Nah, kalau misalnya kita lupa, minimal kita bismillah aja gitu. Jadi diniatkan karena Allah supaya apa-apa yang kita lakukan lebih berkah dan lebih bernilai ibadah. Jadi kalau kita nggak tahu doanya seperti apa, ya doa aja dalam hati pakai kata-kata yang kita utarakan, kita sampaikan ke Allah dengan bahasa kita sendiri, nggak harus dengan bahasa Arab yang seharusnya. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita melafalkan doa yang memang dilakukan untuk itu gitu, membaca doa sebelum keluar rumah. Jadi membaca doa sebelum bepergian ya. Sebelum kita keluar rumah menuju masjid, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dari Anas berarti ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, apa ini? Hudita wakufita wawu kaita. Nggak terlalu jelas ya. Hudita wakufita wawu kaita. Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana mungkin kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan Al-Albani. Jadi, kalau kita berdoa, memulai sesuatu dengan berdoa, minimal setan-setan itu bisa pergi dari kita. Nah, supaya setan-setan pergi dari kita, ya kita harus memulainya dengan doa, diniatkan karena Allah.
Karena kalau misalnya kita lupa berdoa, bisa aja itu akhirnya setan-setan pada gangguin kita, jadi nggak berkah kan akhirnya. Makanya kita kalau belajar juga supaya dimudahkan, kita hendaknya selalu berdoa. Jadi pasti pada kangen ya doa di kelas bareng-bareng ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan, dan lain sebagainya. Itu kan jadi ritual kita ya kalau di sekolah. Nah, karena harus belajar di rumah masing-masing, akhirnya ya kadang ada yang doanya mungkin cuman bismillah aja, atau bahkan ada yang doa cuman sekiranya aja. Nah, itu harusnya kalau misalnya kita kangen dengan sekolah, ya kita juga tetap doa yang sama seperti di sekolah gitu. Mulai dari Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terus apa lagi? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, itu doa yang panjang seperti itu, semoga ya akhirnya nanti lebih berkah lagi dan setan-setan pada takut. Jadi senjata umat muslim ya, senjata umat muslim itu sebetulnya dengan doa. Kalau kita nggak punya apa-apa di dunia ini, maka berdoalah. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau kita memang serius berdoanya, serius memohon pertolongan Allah, menengadah kepada Allah gitu ya, memanjatkan doa dengan tangan diangkat, dengan kepala menunduk, dengan benar-benar berdoa, insya Allah pasti dikabulkan. Tapi tergantung doanya juga, doanya apa? Doanya demi kebaikan atau demi keburukan. Kadang kan ada tuh doa orang yang dizolimi, misalnya lagi dizolimi temannya terus doain yang jelek-jelek. Nah itu jangan ya, karena tetap doa itu harus dalam rangka kebaikan. Kalau ada teman yang ngusilin kita, ya kita doakan aja semoga teman kita diberi hidayah gitu. Jadi jangan justru doakan yang malah jelek-jelek, karena siapa tahu teman kita itu nanti berikutnya di entah itu 10 tahun ke depan malah bisa jadi teman kerja kita di lapangan. Nggak ada yang tahu ya. Jadi yang dulunya musuhan di sekolah, pas dewasanya malah satu kantor, pas sudah gede-gede semua malah ternyata tetanggaan. Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi teman-teman kita di sekolah itu tetap kita harus perlakukan dengan baik. Apalagi kalian kelas 5, sebentar lagi nanti kelas 6, udah lama lagi lulus. Nah, lulus SD, SMP-nya bisa beda-beda, macam-macam. Ada yang mungkin tetap di Al-Khawarizmi, ada mungkin yang keluar pulau, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi membaca doa itu penting, supaya lebih berkah. Nah, kemudian yang keempat, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Tentu ya, masuk rumah pun kaki kanan, kemudian masuk toilet pun juga kaki kanan. Kalau masuk toilet beda, masuk toilet kaki kiri, keluarnya baru kaki kanan. Nah, jadi kalau misalnya masuk masjid kalian terbiasa dengan kaki kanan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sadar terus tiba-tiba langsung kaki kiri, ya dari sekarang dibiasakan. Karena hal yang seperti ini meskipun sepele tetap bernilai ibadah loh ya. Jadi kalau kita dahulukan kaki kanan, maka kita dikatakan mengikuti adab. Nah, dengan mengikuti adab yang seharusnya, insya Allah itu malah jadi pahala untuk kita. Gitu. Hal lain yang sebaiknya kita lakukan adalah mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu dibandingkan kaki kiri ketika masuk ke dalam masjid. Perbuatan ini sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pun mencontohkan selalu kaki kanan. Nah, dari Aisyah kan? Nah, jadi dari Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Nah, jadi karena Bunda Aisyah ini selalu di rumah, selalu memperhatikan Rasulullah di rumah, akhirnya Bunda Aisyah sendiri menyaksikan Rasulullah di rumah terus dengan mata kepalanya sendiri, seperti itu perilaku Rasulullah, selalu mendahulukan yang kanan. Kecuali kalau ada yang nulisnya kidal, yaitu dimaklumin ya. Kidal tuh berarti nulisnya pakai tangan kiri. Ada di kelas 5? Ada ya? Karena kadang Ustazah tuh memperhatikan anak-anak ada yang dia ternyata malah nulisnya pakai tangan kiri. Ya nggak apa-apa. Cuman ada baiknya nanti dibiasakan juga dengan tangan kanan gitu. Tapi kalau makan pakai tangan kiri, wah itu yang nggak bagus ya. Kalau makan harusnya tangan kanan. Kecuali kalau memang dia disabilitas itu berarti tangannya buntu, nggak ada tangan kanannya, ya akhirnya dia pakai tangan kiri. Nah makanya kita harus bersyukur
punya tangan lengkap kiri kanan dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang ternyata dia nggak punya tangan sama sekali. Jadi harusnya pakai kaki menyuapinya. Ada nggak yang pernah lihat seperti itu? Kalau di TV mungkin sering ya kita lihat ya. Kalau misalnya ada di program apa gitu yang sedih-sedih gitu kan, ternyata dia ada yang cacat, nggak punya tangan, akhirnya makannya pakai kaki. Ada yang seperti itu. Bahkan ya dengan segala keterbatasannya dia masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa baca Al-Quran, bahkan mungkin bacaan Al-Qurannya lebih lancar daripada kita-kita ini. Nah, jadinya kita harus iri ya. Iri dalam hal kebaikan itu nggak apa-apa. Jadi kalau iri dalam hal kepunyaan misalnya, dia kaya banget nih aku enggak misalnya, yaitu jangan ya, karena kita semua punya rezekinya masing-masing. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan, prestasi gitu ya, tapi dalam hal positif, insya Allah nggak apa-apa, diperbolehkan. Iri dalam hal ibadah misalnya, dia sudah sholat malam 11 rakaat, aku baru 2 rakaat misalnya, ya kita iri dalam hal kebaikan seperti itu nggak apa-apa. Itu untuk memacu kita supaya bisa fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Kalau kalian harusnya iri dalam hal tahfiz. Nah, nggak apa-apa kalau iri dalam hal tahfiz. Misalnya ada teman kalian sudah sampai juz 25 nih hafalannya, 5 juz, Masya Allah. Ya kalian harus iri dengan teman-teman kalian yang seperti itu. Kalau ada yang nggak iri, itu harus dipertanyakan. Berarti dia sekolah di SDIT buat apa dong kalau nggak iri ya? Karena sekolah di SDIT emang ya selain kita juga akademiknya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, tematik dan lain sebagainya dipelajari, kita juga harus menuntaskan yang namanya tahfiz, hafalan. Nah, kakak kelas kalian di kelas 6 itu targetnya 2 juz untuk lulusnya. Kalau kalian nanti ya mungkin masih 2 juz juga. Jadi kalau di kelas 5 masih di juz 30, hafalannya dikejar terus. Biar nanti di kelas 6 enak. Ya. Karena di kelas 6 nanti kalau bisa lulus itu juz 29 sudah tuntas dihafalkan. Jadi sampai al-mulk. Kalau ada yang masih di juz 30 nggak apa-apa. Kejar terus. Mumpung lagi online setiap hari bisa pegang HP kan ya jadinya setoran lewat HP aja gitu. Oke ya. Kemudian yang kelima berjalan dengan tenang. Nah, jadi nggak perlu buru-buru ya, kecuali kalau memang sudah waktunya sholat, terus kita jalannya pas sudah iqomah misalnya, ya akhirnya harus buru-buru supaya nggak ketinggalan jamaah kalau sholat jamaah ya. Tapi biar nggak buru-buru gimana ya? Harusnya sebelum qomah lah kalau bisa sudah ke masjid. Seperti kalian kalau di sekolah, kalau misalnya sudah normal kan biasanya kalian duluan yang sholat daripada kakak SMP. Nah, jadi setelah keluar kelas, ketika azan zuhur ya sudah di dalam masjid semua, meskipun belum azan. Kan begitu ya biasanya kalau di sekolah. Jadi itu supaya kita lebih tenang, nggak buru-buru. Kalau buru-buru tuh akhirnya semua apa yang ada di dalam tubuh kita akhirnya jadi kaget semua akhirnya, jadi capek kan. Nah itu jadi nggak bagus untuk kita juga. Lebih enak kalau misalnya kita sudah siap lebih dulu. Jadi badan kita pun lebih siap untuk menunaikan sholat. Nah berjalan dengan tenang ini maksudnya apa? Meskipun azan telah berkumandang, hendaknya kita tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Lakukanlah segalanya dengan tenang. Begitu pula ketika berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan tenang. Nah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar iqomah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang, jangan buru-buru. Nah, jadi dianjurkan tetap berjalan dengan tenang, sewajarnya saja. Tapi kalau misalnya ternyata kita lambat banget jalannya, yang di masjid sudah rakaat terakhir, ya itu jangan juga kayak gitu ya. Jadinya kita nggak dapat pahala jamaahnya deh. Nah, lanjut yang keenam, karena ada 10 ya. Ini sudah jam berapa? Tengah 10, bentar lagi deh. Yang keenam, berdoa ketika masuk masjid. Nah, begitu sampai di masjid, berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalamnya. Jadi ada doanya ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi
yang dicontohkan oleh Rasulullah, Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Kemudian ada lagi lanjutannya, Allahumma ftahli au awwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak dianjurkan untuk berdoa supaya lebih diberkahi ya. Karena doa-doa itu sebetulnya pahala juga ya. Jadi selain kita bisa dapat apa yang kita inginkan, misalnya doa memohon sesuatu misalnya, ternyata itu juga bernilai ibadah ketika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau doanya ya Allah itu aja apa doa yang jelek-jelek misalnya, karena misalnya tugas online-nya banyak gitu ya, ya Allah coba nggak usah kasih apa ustazah nggak usah masuk hari ini ya Allah, semoga ustazah nggak bisa masuk hari ini ya Allah, biar kita nggak dikasih tugas ya Allah. Nah misalnya doanya begitu, itu kan jelek ya. jangan sampai ya, karena doa yang jelek itu bisa jadi nanti malah kembali lagi ke yang mendoakan. Nah hati-hati ya, jadi doanya harus tetap yang baik. Nah berdoa ketika masuk masjid. Kemudian yang ketujuh, sholat tahiyatul masjid. Biasanya sholat tahiyatul masjid ini dilakukan langsung ketika sudah masuk masjid. Jadi belum sempat duduk, langsung aja sholat, nggak apa-apa. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, biasanya kalau yang ahwat kan memang dianjurkan sholat di rumah ya. Tapi kalau misalnya sudah waktunya Ramadan, sholat di masjid misalnya, nah itu ibu-ibu banyak tuh yang masuk langsung sholat tahiyatul masjid. Jadi itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan ketika kita masuk masjid. Nah, kemudian ini ada pesan dari Rasulullah, hadis ya. Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk, lalu sampai sholat 2 rakaat. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau kita sudah di dalam masjid, jangan dulu duduk. Nah, karena dianjurkan, hendaknya kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang tahu-tahu masuk langsung sholat meskipun belum waktunya azan. Bisa jadi itu dia sedang melakukan sholat tahiyatul masjid gitu. Nah kalau kita ada yang heran, misalnya kita kaget gitu ya, kok orang ini sudah sholat padahal kan belum azan. Nah ya bisa jadi itu karena dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Selain sholat sunnah, ada juga sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Kemudian ada juga sholat apalagi suruh. Sholat suruh itu berarti di sebelum duha ya. Nah, jadi kalau kalian sholat di sekolah itu kan langsung duha. Sebelum duha itu sebetulnya ada lagi yang namanya sholat suruh di antara waktu fajar dengan duha. Jadi sholat subuh nanti sudah habis waktunya, nah mulai sholat suruh. Terus kemudian habis itu dilanjut sholat duha, baru sholat zuhur, dan lain-lain. Nah, yang ke-8, menunggu sholat dengan ibadah lain. Berarti maksudnya menunggu waktu sholat ya. Misalnya dengan zikir, dengan tilawah, dengan apalagi murojaah, jadi memperbaiki hafalan, misalnya itu boleh, malah lebih dianjurkan. Jika waktu sholat belum tiba, maka tunggulah di dalam masjid dengan melakukan ibadah lain, seperti berzikir dan membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada dalam sholat, selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid. Dan para malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kalian, selama dia berada pada tempat sholatnya. Jadi kalau kita di dalam masjid itu selalu dalam keadaan khusyuk, tenang, memang niatnya untuk ibadah, malaikat itu mengelilingi kita. Nah, siapa sih yang nggak senang dikelilingi malaikat? Malaikat itu kan kalau istilahnya dalam pemerintahan itu menteri lah, menterinya Allah malaikat itu. Nah, jadi kita tuh bakal dikelilingi malaikat, diperhatikan, bahkan dipuja-puja bisa jadi oleh malaikat karena kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi ya senang ya pastinya. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, nah malah didoakan oleh malaikat, ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, ampunilah dirinya selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Nah, jadi kalau kita dalam masjid dalam keadaan baik, dalam keadaan sedang berzikir, tilawah, dan lain sebagainya, kita malah didoakan malaikat.
Nah, karena malaikat itu tidak pernah berdosa, ya pasti insya Allah doanya malaikat manjur ya, makbul gitu. Jadi kalau kalian ingin sesuatu yang memang kalian inginkan, berdoa aja di masjid. Berdoa di masjid dalam keadaan memang sungguh-sungguh berdoa dengan beribadah, insya Allah pasti dikabulkan. Gitu. Nah, kemudian yang ke-9 boleh membawa anak kecil. Nah, kalian anak kecil atau anak besar? Kalau kalian ya sudah terhitung anak-anak yang meranjak remaja ya, jadi bukan anak kecil lagi. Dan harusnya tahu bagaimana adab-adab di dalam masjid. Nah, boleh membawa anak kecil ini misalnya ibu-ibu yang susah untuk meninggalkan bayinya ya. Jadi terkadang ada yang kalau ibu-ibu sholat itu bawa anaknya, ketika sholat anaknya ikut digendong. Ada nggak yang pernah lihat begitu? Nah, kalau Ustazah pernah ya, jadi ada ibu-ibu ummahat gitu, karena memang mungkin dia lagi dalam perjalanan, bersafar, terus akhirnya anaknya juga nggak bisa ditinggal, nggak ada yang bisa dititipin, jadinya dia bawa anaknya ke masjid. Nah, pada saat sholat, ya terkadang ada yang ditaruh di depan tempat sujudnya, ada juga yang bayinya tetap digendong ketika sholat, supaya itu berguna untuk menenangkan ya, menenangkan, karena bayi kan kita nggak tahu ya bahasa bayi, taunya cuman oe 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 nangis gitu kan. Nah, kalau lapar ya nangis, kalau mau BAB juga nangis. Jadi yang punya adik pasti tahu kan. Nggak ada yang bisa ngomong kayak Nabi Isa ya, anaknya Bunda Maryam kan, Nabi Isa langsung bisa ngomong ketika dia sudah dilahirkan. Nah itu kalau sekarang bayi zaman sekarang kan rata-rata nangis semua kalau misalnya ada apa-apa. Nah akhirnya oleh oleh Rasulullah ya, ini dibolehkan gitu. Jadi kalau ada seorang ibu yang masih punya bayi, anak kecil gitu ya, boleh dibawa ke masjid, tapi dengan catatan ya kita harus tetap tahu adab-adabnya, harus dalam keadaan tenang juga. Nah, supaya tenang tadi, kalau ada bayi mungkin bisa digendong dan segala macam. Nah, ini ada peristiwa ya. Jadi kenapa dibolehkan? Suatu ketika Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat dengan menggendong Umamah. Nah, anaknya Rasulullah ya, salah satu anaknya Umamah binti Abil Ash. Kemudian beliau sholat. Apabila ruku, beliau menurunkannya. Ruku berarti dalam keadaan sedang setengah berdiri, setengah badannya badannya tunduk ya. Tahu kan ruku? Nah, ruku itu ketika ruku diturunkan anaknya. Lalu apabila Rasulullah bangkit, anaknya digendong kembali. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian yang perempuan-perempuan, yang ahwat-ahwat nih ya, kalau sudah punya anak, tahulah ya. Tahu bagaimana rasanya jadi seorang ibu. Atau lihat umiknya sendiri di rumah kayak apa. Nah, jadi jangan durhaka sama mama sendiri, karena luar biasa pengorbanannya. 9 bulan kalian di dalam kandungan, berat-beratin perut mama kalian kan, kemana-mana dibawa, sholat dibawa, terus kalau sudah lahir sampai begadang, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, capek ngurusinnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kalian sudah tahu gimana beratnya seorang ibu, ya kalian harus tetap berbakti, tetap baik dengan orang tuanya di rumah. Karena tanpa ibu ya kita nggak bisa lahir. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, 10 berdoa ketika keluar masjid. Nah, jadi setelah kita tadi masuk juga berdoa, maka pas keluar juga kita disunahkan untuk berdoa. Tak hanya berdoa ketika akan masuk masjid, ketika kita keluar masjid pun dianjurkan untuk berdoa. Nah, ini dari hadis ya. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku meminta karuniamu. Nah, jadi yang pertama tadi doa sebelum masuk masjidnya, ketika mau masuk masjid, ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gitu. Semoga kalian sama Ustazah juga ya, Ustazah juga bisa menerapkan, mengamalkan doa-doa ini
supaya kita juga lebih diberkahi oleh Allah. Ibadahnya jadi plus-plus, pahalanya jadi plus-plus. Luar biasa. Kalau kita sadar akan pahala-pahala yang Allah berikan dari tilawah aja. Katanya kan alif lam mim itu tidak dikatakan sebagai satu huruf. Nah, katanya alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran, satu alif, misalnya satu huruf saja, itu pahalanya 10 kali lipat. Nah, kalau alif lam mim itu dihitung 3 huruf, berarti 3 kali 10 sudah 30 kali lipat pahalanya. Nah, luar biasa. Allah memberikan pahala itu nggak pelit-pelit. Cuman kitanya aja kadang yang mungkin lupa, ya, lupa, lalai, sering, ya, menganggapnya seperti hal yang biasa aja. Padahal kalau misalnya kita niatkan semuanya karena Allah, insya Allah pahalanya luar biasa banyak. Ya, jadi hal yang kecil pun itu bernilai pahala. Jadi kalau kita ke masjid dengan niat karena Allah itu tadi, setiap langkah kita berjalan ke masjid itu juga pahalanya luar biasa ya. Kalau misalnya 1 kali langkah dihitung 10 pahala, berarti jarak dari rumah ke masjid itu kita hitung aja berapa langkah dikali 10. Luar biasa banyak pahalanya ya. Nah, kalau kita di sekolah setiap harinya selalu ke masjid sholatnya, ya pahalanya banyak banget sudah kalau kita sekolah ya. Cuman karena kita di rumah, ya akhirnya begini deh, harus di rumah aja. Nggak apa-apa, tetap sholat seperti biasa, tetap ibadah dengan selayaknya ya. Kalau kita di sekolah duha, ya di rumah juga duha gitu. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah, karena waktunya juga sudah mau jam 10 ya. Kalian habis ini pelajaran apa hari Jumat? Hari Jumat pelajaran bahasa Arab ya? Bukan? Matematika ya? Kalau kelas 5 matematika sama apa hari Jumat? Bukan. Oh, matematika sama PAI. PAI-nya sama siapa? Ustaz Fatul? Ya. Nah, matematika Ustazah Zana ya. PAI sama Ustaz Fatul. Ya, jadi habis ini tetap belajar Islam lagi ya, tetap belajar tentang agama Islam lagi. Jalsahnya sebetulnya kan sebagai sarana pelengkap PAI juga, tapi nggak apa-apa. Karena di PAI biasanya diajarkan tentang kisah-kisah Nabi ya. Materinya apa PAI? Tentang apa? Lah, nggak tahu. Berarti belum pada buka buku nih. Belum belajar nih. Belum. Nah, kenapa belum? Nunggu Ustadznya masuk baru dibuka ya bukunya ya? Ya. Sama aja dong kalau di sekolah. Kalian baru buka buku kalau sudah masuk kelas. Nah, ini jaringannya Ustazah mohon maaf nih agak kurang bagus memang dari tadi. Tapi suaranya lancar aja ya? Lancar. Oke, lancar. Oke. Coba ini kameranya diaktifin semua dong, biar Ustazah tahu siapa-siapa aja. Mungkin Ustazah itu kadang tahu anaknya, nggak tahu namanya. Atau kebalikannya, tahu namanya tapi nggak tahu anaknya yang mana. Kalau sering ketemu aja ya, insya Allah tahu nama dan anaknya. Ya, atau ada anak baru kan di kelas 5? Ada murid pindahan? Nggak ada ya? Oh iya, adik kelas kemarin baru pindah, terus langsung sekolah online. Ya, kalian kalau di rumah aktivitasnya ngapain? Rebahan aja atau nambah hafalan? Jagain adik. Kalau kalian nanti Januari sudah sekolah, kalian senang atau enggak? Kagak. Enggak senang. Pengennya sekolah di rumah aja terus sampai kalian lulus atau sekolah di sekolah seperti biasa? Kalau di sekolah di rumah tersisa saya
Kalau kalian di rumah bukannya lebih enak, bisa pegang HP terus tiap hari. Gitu, banyak PR. Tapi kan PR itu sebetulnya cuman berapa biji aja, nggak banyak-banyak banget kok. Paling cuman 3 soal aja dikasih PR-nya. Ya sudah. Sekolah soal diomelin. Oh, maksudnya kalau di rumah diomelin ya, jadi enak sekolah gitu. Ya, kalian itu kalau diomelin justru harus bersyukur, karena itu tandanya orang tua kalian masih peduli. Kalau kalian nggak diomelin, itu harusnya dipertanyakan. Jangan-jangan orang tua aku udah nggak perhatian lagi sama aku. Sudah capek ngasih taunya mungkin. Ya jadi janganlah ya, kalau sudah dikasih tahu sekali, ya jangan diulangi lagi. Jadi kalian itu kalau di rumah, ya tetap harus seperti kayak ketemu Ustadz Ustazah. Kalau di sekolah kan, apa yang dikasih tahu Ustadz Ustazah diturutin kan. Nah, sama seperti kalian di rumah. Orang tua kalian ya berarti kayak guru juga di rumah. Jadi sebagai penggantinya Ustadz Ustazahnya juga. Tapi kayaknya yang ahwat-ahwat nih pada gede-gede ya, makin gede semua nih kayaknya. Yang ihwan-ihwannya juga ada yang mengembang. Mengembang maksudnya ke kiri ke kanannya nambah tuh. Kalau Ustazah malah tambah kurus nih di rumah, nggak tahu kenapa. Nah, jadi bersyukur lah ya, sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Kalau ada yang nambah berat badannya, berarti itu dia makmur di rumah, nambah sehat. Alhamdulillah. Terus tetap jaga akhlaknya dimanapun berada, dan jaga jarak ya. Jadi jangan malah digunakan untuk jalan-jalan ke sana kemari kalau libur. Kalau sekolah di rumah ya berarti tetap harus belajar juga, tetap seperti biasa. Dari jam 7:30 sudah murojaah, nanti jam 12 baru selesai. Kalau normalnya kan harusnya kalian sampai asar ya. Mau nggak sekolah online sampai asar? Iyalah, Ustazah juga nggak mau, capek nanti jadinya. Nanti matanya ini jadi nambah minusnya. Ya sudah. Karena sudah jam 10. Baterainya mau habis. Ya sudah, kita cukupkan. 25. Karena sudah jam 10 kurang 7 menit, jadi kita end ya. Karena jaringannya juga Ustazah nggak bagus nih. Jadi kita end saja hari ini pertemuannya. Mohon maaf kalau Ustazah banyak salah dalam menyampaikan, masih banyak kurangnya. Mungkin justru Ustazah harus banyak belajar dari kalian-kalian yang kelas 5, karena Masya Allah ya, kalian tuh harusnya bersyukur. Generasi-generasi, kalau sekarang namanya generasi 4.0. 4.0 itu berarti 4.0, generasi milenial yang melek teknologi semua. Nah, jadi sudah pada tahu gimana menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya. Jadi, siapa tahu dari kalian-kalian ini nanti akan lahir akan lahir siapa tuh yang pendiri Apple tuh, Ustazah lupa namanya, ada yang tahu nggak? Apa? Pendiri Facebook, pendiri Apple. Kalau Facebook siapa? Mark siapa itu namanya? Ustazah lupa. Jadi siapa tahu nanti kalian bisa menciptakan aplikasi yang menggunakan laptop tapi bisa membuat penghafal Quran gitu. Siapa tahu ya, robot penghafal Quran. Nah, itu belum ada tuh. Coba aja nanti ya. Apa? Misalnya ditanya surah ini, halaman ini, baris ke ini, ayatnya apa? Nah, robotnya nanti jawab gitu. Belum ada kan yang menciptakan seperti itu. Nah, jadi kalianlah nanti coba belajar rajin, lebih rajin lagi, siapa tahu nanti kalian bisa lebih sukses daripada ustadz-ustadzahnya ya. Ustazah mohon maaf jika banyak kekurangan, kita cukupkan dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rob semesta alam. Praise be to Allah. Oke. Sampai di sini saja bersama Ustazah Sri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita masih bisa ada waktunya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Liv ya. Waduh, Alif ya. HP saya panas. HP saya juga. Ya. Saya aja boleh live enggak? Ya, boleh. Saya mau panas. Iya, Ustazah En aja ya.